untuk proyek elektronika daya ini yaitu membuat lampu otomatis, di mana jika siang lampu akan mati secara otomatis dan malam lampu akan menyala secara otomatis. Kami menggunakan komponen-komponen yaitu yang pertama SCR dengan tipe FIR3D, resistor 1 megaohm dan 4,7 megaohm, dioda IN4002, LDR atau sensor cahaya dengan ukuran 4 mm. Di sini kami menggunakan PCB yang berukuran 5 cm dikali 6 cm. Adapun rangkaian dan lampu otomatis dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan, di mana pada rangkaian lampu otomatis ini membutuhkan tegangan yang bersumber dari PLN yaitu VAC 220 volt. Dari VAC 220 volt ini nantinya akan terbagi, ada yang langsung menuju ke dioda dan ada yang ke lampu. Dari lampu nantinya akan menuju ke katoda D1 dan anoda D2. Nah, dari VAC 220 volt akan terhubung ke katoda D4 dan anoda D3. Katoda D2 dan katoda D3 terhubung dengan resistor pertama yang berresistansi 1 megaohm dan terhubung seri dengan resistor 2 dengan resistansi 4,7 megaohm. Dari resistor 2 akan terhubung dengan kaki gate SCR dan juga terhubung dengan salah satu kaki LDR. Anoda dari SCR terhubung dengan salah satu kaki dari R1. Sedangkan katoda dari SCR terhubung dengan salah satu kaki LDR, juga terhubung dengan anoda D1 dan anoda D4. Keempat dioda yang terhubung pada rangkaian ini biasa disebut sebagai dioda bridge atau dioda jembatan, di mana dioda bridge atau dioda jembatan ini berfungsi sebagai penyearah arus AC menjadi arus DC. Kemudian, kedua resistor yang terhubung secara seri ini berfungsi sebagai penghambat arus, di mana ketika dalam kondisi terang atau dalam keadaan ada cahaya, maka kedua resistor ini akan menghambat arus sehingga arus tidak akan sampai pada LDR dan tentunya tidak sampai pada lampu, sehingga mengakibatkan lampu dalam keadaan padam atau tidak menyala. Selanjutnya LDR. LDR di sini berfungsi sebagai sensor cahaya, di mana nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Jadi, nilai resistansi LDR ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kadar cahaya yang diterimanya. Selanjutnya ada SCR. SCR di sini berfungsi sebagai penguat daya. Pada saat LDR tidak mendapatkan cahaya, maka hambatan LDR menjadi besar sehingga arus listrik yang sudah disearahkan oleh dioda ini dan dikuatkan dayanya yang menyebabkan lampu akan menyala. Selanjutnya yaitu langkah-langkah percobaan.
Langkah yang pertama yaitu mendesain rangkaian pada Proteus. Terdapat dua rangkaian yang didesain pada Proteus. Yang pertama yaitu rangkaian skematik dan yang kedua yaitu rangkaian PCB layout. Selanjutnya yaitu mencetak hasil rangkaian menggunakan tinta toner. Langkah yang ketiga yaitu memotong PCB yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu membersihkan PCB dengan amplas. Yang kelima dilanjutkan dengan menyetrika hasil rangkaian pada PCB. Setelah itu dilanjutkan dengan merendam hasil setrikaan rangkaian pada PCB dengan menggunakan air dingin. Setelah beberapa menit merendam, dilanjutkan dengan membuka hasil setrikaan rangkaian yang tertempel pada PCB. Langkah ke-8 yakni mencelupkan PCB dengan bubuk ferit klorida yang telah dicampur dengan air panas. Langkah ke-9 yakni membersihkan PCB sampai jalur PCB tampak dengan baik. Langkah ke-10 yaitu membuat lubang pada titik-titik yang telah didesain untuk kaki komponen pada PCB dengan menggunakan bor. Setelah membuat lubang dilanjutkan dengan memasang komponen pada PCB.
semua komponen telah terpasang, maka dilanjutkan dengan menyambung kabel serabut antara beban, dalam hal ini lampu, dan komponen-komponen pada PCB. Setelah semuanya telah selesai, maka langkah yang terakhir yaitu mensimulasikan alat yang telah selesai dipasang dan dirangkai. Saat kondisi cahaya terang, LDR akan menerima banyak cahaya sehingga membuat nilai resistansinya menjadi tinggi dan listrik tidak bisa mengalir. Hal tersebut membuat saklar dalam kondisi off sehingga lampu menjadi padam. Sebaliknya, pada saat kondisi cahaya gelap, LDR tidak menerima cahaya yang mengakibatkan nilai resistansinya menjadi rendah. Tentu listrik akan bisa mengalir dan menyebabkan saklar dalam kondisi on dan lampu menyala.